Saya pikir itu keji ya, oknum dari salah satu kantor berita itu yang itu terlalu menggiring lah kalau menurut saya, sebaiknya ya meminta maaf sih. Nah, bahkan akhirnya saya diberikan kesempatan menginterview orang ketiganya ini yang dituduhkan ini oleh netizen. Yang ternyata itu tidak. Penggiringan opini tentang Sarwenda dan Betran yang ya mereka ini ibu dan anak gitu. Nggak lebih daripada itu yang kalau menurut saya. Sekarang ingatlah bahwa dulu cinta itu ada dan itu yang membuat dia dan semuanya itu ada di titik yang sekarang ini. Jadi ini mungkin bisa disebutkan terkait beberapa waktu lalu saya sempat bikin konten lah gitu dan Mawenda gitu. Nah ini apa mas kondisi kontennya gitu, dan ini kalau nggak salah kalau rame itu tentang meramal ya, bisa dibilang dari ramal kali ini itu seperti apa sih mas ini? saya cerita kronologis ya. Jadi awalnya itu saya membuat konten menyikapi pemberitaan bahwa perpisahan antara Ruben dan Sarwenda ini salah satunya disebabkan orang ketiga dari pihak Sarwenda. Waktu itu belum ada konfirmasi dari Sarwenda, saya bilang dari kartu saya itu nggak benar. Dan pihak Sarwenda melihat itu terus mengundang saya untuk bikin collab. Jadi saya bikin video untuk di channel saya, Sarwenda bikin video untuk di channel beliau juga. Dan kami akhirnya shoot beberapa video. Semuanya berjalan lancar, saya bukakan kartu juga. Dan di situ sebenarnya ada dua hal yang memang dibicarakan. Satu, perihal operasi plastik dari Sarwenda. Dan yang kedua, perihal tuduhan bahwa ada orang ketiga itu. Nah, bahkan akhirnya saya diberikan kesempatan menginterview orang ketiganya ini yang dituduhkan ini oleh netizen. Yang ternyata itu tidak benar. Karena tuduhannya udah keterlaluan sampai dibilang ini mirip sama anaknya yang paling kecil, yang bungsu dan sebagainya. Dan ya di situ akhirnya terbukti kalau enggak, karena saya ngobrol dengan dia, saya bukakan kartu juga dan itu tidak benar. Nah setelah itu ya kami ngobrol mungkin lebih ke kira-kira kedepannya akan seperti apa nanti setelah Sarwenda ini menjadi seorang single parent dan sebagainya. Dan nggak ada sesuatu yang mungkin sampai kalau saya lihat di pemberitaan itu, saya juga baru dikirimkan hari ini. Saya pikir itu keji ya, oknum dari salah satu kantor berita itu yang itu terlalu menggiring lah kalau menurut saya, sebaiknya ya meminta maaf sih. Artinya bentuk ramalan yang dikeluarkan sama Mas Dim itu di apa ibaratnya disetujui sama Wenda sendiri ya? Oh iya, karena kan apapun itu saya juga konsultasi kan, yang konten yang akan saya naikkan, mereka juga judul pun mereka juga awasi juga dan disepakati akhirnya naik. Jadi kalau dari kontennya silakan nonton di channel saya, nggak ada yang mengarah ke apalagi membahas spesial tentang Betran atau Onyo, nggak ada seperti itu. Dan saya kira ya ini mungkin bisa-bisanya oknum aja yang membuat sebuah berita yang menggiring gitu. Yang sayangnya yang giringnya opininya ini buruk. Gimana sih Mas artinya kalau melihat dari ramalan Mas Denny sendiri, melihat yang orang ketiga tadi gitu, itu dan bisa dibilang kalau dilihat dari Mas Denny akan gimana masa depan dari rumah tangga ini, apakah benar-benar akan selesai atau gimana? Ini kalau nggak buat MNC, saya nggak akan spill dan nyuruh nonton langsung nih ke channel saya. Tapi ingin saya katakan bahwa itu tuduhan juga yang keji, menuduh ini adalah seorang konten kreator yang bekerja di timnya Sarwenda dan dia baru kerja sekitar 2 tahun kalau nggak salah, sedangkan anaknya ini lebih daripada itu. Dan juga itu nggak benar, saya lihat interaksi mereka juga yang ya ini juga punya pacar juga si anak ini tadi. Dan ya ini semakin membuktikan bahwa kalau netizen itu memang nggak suka dengan seseorang, mereka itu melakukan segala cara seperti ini, mencari hal-hal yang buruk yang sebaiknya itu dihentikan. Karena apapun yang kalian tulis di sosial media itu akan ada di sana sampai selama-lamanya. Bahkan saat kita nanti mati itu ada terus gitu. Nah jadi mungkin kalau orang ketiga itu kan ciptaan dari netizen yang memang ngelantur ini tadi, dan dia nggak benar, dan saya pikir ya sudah harus dihentikan. Juga termasuk gosip-gosip dan penggiringan opini tentang Sarwenda dan Betran yang ya mereka ini ibu dan anak gitu. Nggak lebih daripada itu yang kalau menurut saya ya keji itu tadi. Kalau saya kira Sarwenda pun sempat bercerita dan saya melihat kesedihan di matanya. Dia pun juga nggak habis pikir kenapa yang mayoritas ini wanita ya, kok sampai tega seperti itu. Jadi ya saya sih nggak bisa merasakan secara pasti, tapi kalau kalian ada di sana di posisi saya, melihat secara langsung jaraknya ini 0,5 meter, melihat dia sedih. Berarti memang menjadi keluh kesah salah satunya garis besar itu menjadi keluh kesah. Iya, karena
Sarwenda bahkan mengatakan, salah saya itu apa sih? Kok mereka ini sampai segitu gitu. Kalau ada yang saya salah, ya dia minta maaf, tapi dia juga nggak merasa apapun yang dia lakukan itu ada yang sampai dia deserve atau berhak untuk diperlakukan sedemikian hingga. Dan ya ini pun sebenarnya nggak cuma untuk Sarwenda, ya, untuk public figure yang lain yang terus difitnah macam-macam tanpa pengetahuan yang sebenarnya, saya pikir itu juga keji lah. Karena mereka punya keluarga, mereka juga ya kebayang, apalagi veteran yang masih remaja juga dia harus ikut membaca berita itu dan ikut mendengarkan ini semua. Saya pikir nggak inilah ya. Oke, berarti kedepannya emang tempat kayak ini kalau menurut pembacaan dari Mas Denny tidak akan bersatu lagi. Oh, kalau yang itu, kalau kemarin saya bacakan itu sebenarnya saya lebih ke, iya, saya lebih apakah nanti bersatu atau tidak. Sepertinya memang saat ini ada baiknya memang ya seperti kondisi sekarang ini memang berpisah satu dan yang lainnya. Tapi saya juga di situ dari kartu yang saya buka menyampaikan sebuah pesan yang paling utama bahwa Sarwenda nggak boleh melupakan apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dialami dengan siapapun orang di masa lalu. Kalaupun sekarang memiliki perasaan yang mungkin tidak nyaman dengan siapapun dengan kondisi sekarang, ingatlah bahwa dulu cinta itu ada dan itu yang membuat dia dan semuanya itu ada di titik yang sekarang ini. Jadi saya pikir nggak ada yang namanya sesuatu hal yang buruk, tapi kalau saya pikir itu hanya satu hal yang baik, salah pengertian, mungkin terus kemudian menjadi sebuah apalagi ada netizen ya di sini yang saya kira ya harus benar-benar menggunakan pikiran yang sejernih mungkin, nggak tipis telinga gitu untuk mendengarkan siapapun termasuk orang-orang yang mencoba untuk memperkeruh suasana.